Shalom Kingdom People, apa kabar hari ini? Kita berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dan tentu hari ini kita kembali dalam program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Kingdom Insight, His Gift for You. Saya yakin selalu ada hadiah dari Sang Raja, dan hari ini kita masih bersama dengan Koden. Amin. Saya lihat Koden ini selalu ceria wajahnya setiap kali kita bertemu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Haleluya. Kita ngomong apa hari ini? Nah, hari ini kita ngomong perlukah kita ini bersumpah. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak sadar dalam percakapan-percakapan sederhana kita dengan teman kita. Sumpah loh ya, sumpah, swear gitu. Ada juga yang nanya boleh nggak sumpah, tapi itu kurang tepat ya pertanyaannya. Ya, oke, ya. Perlu apa enggak? Perlu atau enggak? Betul. Bukan boleh apa enggak. Ya. Kalau nggak perlu ngapain? Ya, nah, betul. Itu. Nah, kemudian saya mau berangkat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5:33 ayat 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, pertanyaannya, Koden, apa itu sumpah? Apa itu sumpah? Ini yang masih perlu kita tahu dulu. Apa sih sumpah itu? Ya, sumpah itu kan sebuah pernyataan yang diucapkan kita dan secara resmi, ya secara formal. Itu dengan kita, maksudnya gini, ketika kita ucapkan tuh kita bersaksi, itu secara formal kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap sakral, ya atau suci, lebih tinggi gitu ya. Ya, untuk intinya adalah untuk mengatakan bahwa yang kita ucapkan itu atau yang kita sumpahkan itu benar adanya. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebuah statement yang kemudian dengan memakai nama pribadi atau sesuatu yang dianggap sacred, ya apakah itu Tuhan atau dewa atau kekuatan-kekuatan lain. Maksudnya begini, kalau dia kemudian tidak benar dengan apa yang dia katakan, maka kepada siapa atau atas nama siapa dia bersumpah itu, dia bakal kena batunya gitu kira-kira. Gitu. Nah, kalau mendengar statementnya Koden tentang apa makna sumpah itu, saya jadi tergelitik dalam pikiran saya. Kalau begitu, apakah memang orang bersumpah itu karena memang ada sesuatu yang mungkin dia tutupin gitu, Koden? Nah, makanya jadi sebenarnya gini, motivasi daripada sebuah sumpah menurut saya itu adalah karena adanya ketidakpercayaan. Ya kan? Ya udah, kalau kamu memang contoh nih, kita bikin janji apa gitu ya. Ya kan? Lalu saya melihat pada diri Roy ini, wah kayaknya dia nggak percaya sama saya ini, ya kan? Nah ini ada distrust, kayaknya dia nggak percaya. Oke dah, kalau kamu nggak percaya, sumpah. Nah itu, jadi landasan atau dasar atau apapun yang kemudian membuat seseorang itu mengucapkan sumpah ini adalah adanya sebuah keraguan-raguan, ketidakpercayaan, distrust atau apapun itu istilahnya yang dipakai kemudian sumpah itu untuk meyakinkan orang di mana dia berjanji tersebut gitu, atau memberikan janji tersebut supaya dia bisa dipercaya. Nah, intinya itu ya, supaya dia bisa dipercaya maka dia harus mengucapkan sumpah itu supaya omongannya ini dianggap betul gitu. Dan kita tahu memang di dunia ini distrust itu sangat merugikan, sangat merugikan. Maksudnya ada satu buku yang saya pernah baca, sudah cukup lama ya, judul Speed of Trust. Ya, jadi intinya adalah sebetulnya gini,
ketika kemudian terdapat sebuah rasa kepercayaan yang dalam, maka segala sesuatunya bisa dikerjakan, diselesaikan, dilaksanakan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Makanya namanya speed of trust. Ya, Covey yang menulis itu. Dia menceritakan, dia membuka statement, bukan statement ya, dia membuka tulisannya itu dengan sebuah cerita, yaitu peristiwa yang terjadi 9/11 ya 2001 ya 9/11 ya terjadinya ya, ketika Menara Kembar itu ditabrak oleh pesawat teroris itu, dan itu merubah perwajahan dunia. Contoh yang paling gampang itu di bandara ya, di bandara, bahwa bagaimana dulu orang itu dari dia check in sampai dia masuk pesawat itu nggak butuh waktu lama. Kenapa? Karena tidak diperlukan lapis demi lapis keamanan gitu. Security ya. Security check ya. Security checkpoint itu yang ribet dan kemudian juga kita tahu, saya yakin juga Roy juga pernah ngalami ya. Kita semua pernah ngalami gitu. Di Indonesia aja kita tahu bagaimana kemudian barang-barang harus ditaruh, arloji harus dibuka, lalu kemudian jaket dan lain sebagainya. Kalau di penerbangan internasional lebih gila lagi kan, semua harus dikeluarin dan ikat pinggang, sepatu, jaket, topi, ya kan, makin banyak aksesorinya makin ribet. Ya, jadi kenapa hal itu terjadi? Ya karena adanya sebuah distrust, gitu. Artinya bandara pun kemudian harus mengeluarkan banyak biaya untuk hal itu, baik investasi orangnya, sistemnya, alatnya dan lain semuanya sebagainya. Efeknya panjang itu. Nah, Guden, kalau saya tangkap dari penjelasan ini, berarti sebetulnya akar permasalahannya itu memang adalah distrust. Tapi kalau mau saya tarik lebih jauh, itu adalah ternyata persoalan integritas. Apakah betul, Guden? Betul, karena ayat yang tadi kita baca kan, Tuhan Yesus ngomongnya simpel kan. Jadi dia ngomongnya simpel. Hendaklah ya, katakan ya. Jika tidak, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hiduplah di dalam integritas. Maksud integritas gampangannya kan gini, di depan dan di belakang sama. Kalau ngomong ya, yes it means yes gitu. No it means no. Ya kan? Nah, selebihnya daripada itu datang dari si jahat. Makanya jahat hasilnya gitu. Jadi antara hati dengan mulut harus sinkron ya. Betul. Kadang-kadang ini nggak sinkron ya. Iya. Ini tuh nggak jauh ya kan, tapi bisa melenceng kemana-mana. Dan kita tahu bahwa membangun integritas itu tentu nggak setahun 2 tahun ya. Itu masa yang sangat panjang ya. Betul. Dan itu menjadi kalau kita ngomong tentang integritas itu menjadi mata uang yang paling berharga mungkin ya. Di dalam hidup kita ini. Membangun integritas basicnya sama dengan membangunkan rasa percaya. Ya, artinya rasa percaya itu efek yang muncul setelah kemudian orang itu terbukti punya integritas gitu. Nah, contoh misalkan gini, ketika istilahnya e-commerce ya. Jadi ketika kita kan sekarang sudah biasa tuh beli-beli online beli-beli online dan lain sebagainya. Dan kenapa kita berani beli online? Coba bayangkan, barang belum datang, memang sekarang ada sistem cash on delivery ya. Artinya barang datang baru kita bayar gitu. Tapi kan awal-awal belum. Ya, artinya sebetulnya ketika kita membeli sesuatu di online, itu separohnya ada gamblingnya, ada gamblingnya. Maksudnya apakah kemudian nanti barang yang datang itu sesuai dengan deskripsinya, atau malah nggak datang? Itu yang paling buruk, ya kan? Itu yang paling buruk gitu. Dan saya yakin ada banyak yang mendengarkan perbincangan kita ini yang pernah punya pengalaman ketika dia membayar kemudian barangnya nggak datang, atau barangnya datang tapi tidak sesuai dengan diharapkan, nggak sesuai dengan deskripsi. Maksudnya nggak sesuai itu betul-betul nggak sesuai, gitu. Ngomongnya made in USA, tapi yang datang mungkin made in nggak tahu, Diwe mungkin gitu. Orang Surabaya bilang cegek gitu ya. Cegek, gitu. Dan yang size-nya nggak cocok lah, yang warnanya, loh kok di fotonya bagus, datangnya tidak seindah warna asli, ya kan?
lalu kemudian mutunya juga jelek dan lain sebagainya. Hingga kemudian itu menimbulkan karena itu kan tidak ada integritas si penjualnya. Dan itulah kemudian yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan muncul. Itu kan dampak daripada integritas. Tetapi sebaliknya ketika mereka punya integritas dan makanya kemudian diciptakan sistem. Ya kan? Sebetulnya intinya kan yang bintang 5, udah jual berapa banyak, lalu dia ada di mana, lalu kalau terjadi sesuatu hubungi siapa, tanggung jawabnya. Itu semua sebetulnya seperti bentuk sebuah janji. Nah, inilah yang kalau dalam ranah yang lebih straight kita bilang sumpah. Iya. Ya kan? Nah, makanya di depan kan kita bilang perlu nggak itu. Tapi kalau untuk yang sudah punya nama dan terbukti integritasnya bagus, kadang orang udah nggak mikir lagi. Udah bayar aja, sudah kirim aja, udah. Dalam kehidupan kan juga begitu. Dan orang-orang yang seringkali melanggar janjinya, melanggar integritasnya, bahkan termasuk kalau kita ngomong tadi seller itu, bahkan kalau mereka jualan sangat sulit sekali gitu ya. Iya. Bahkan meyakinkan konsumen pun bener loh ini barang asli, aku kirim pasti. Iya. Itu kadang orang masih ragu-ragu. Iya. Dalam kehidupan kan juga demikian. Makanya membangun integritas itu membutuhkan moralitas yang tinggi. Satu. Dua, perlu waktu memang. Terbukti dia setelah beberapa kali transaksi mungkin ya pernah ada sedikit kesalahan, tapi itu pun dengan cepat dia berespon baik dan ada jaminan di situ dan at the end kemudian integritasnya terbangun dan orang menjadi percaya. Seperti Tuhan sudah jelas kan integritasnya. Dan biasanya bisa jadi yang menghancurkan integritas itu dirinya sendiri Koden ya. Bisa kemudian kalau apa? Kalau dia akhirnya punya motivasi yang nggak bagus, motivasi yang dia mengurangi mutunya. Dia bisa kemudian terlambat karena mengirit biaya. Dia intinya greedy. Intinya kemudian karena seringkali ketamakan yang muncul dalam diri seseorang. Gitu. Jadi tentu sangat merugikan sekali kalau kita sudah membangun integritas sekian lama lalu hancur hanya rusak begitu, dalam sekejap begitu hancur begitu saja. Itu tentu sangat disayangkan. Sehingga muncul sumpah-sumpah itu tadi. Betul. Dan perlu komitmen bangun integritas, perlu waktu bangun integritas, perlu bukti membangun integritas. Ya, kita percaya kepada Tuhan kita udah ribuan tahun, bukan cuma ribuan tahun, sejak dari kekal kepada kekal, ya terbukti gitu. Nah, bisakah kemudian kita sebagai orang percaya itu juga punya mutu yang seperti itu? Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, perlukah kita ini bersumpah ya, dari perbincangan ini kita bisa menyimpulkan kalau kita hidup dengan integritas jelas tidak perlu. Betul. Bahkan artinya gini, kita nggak perlu membuktikan apa-apa sih sebetulnya gitu. Karena coba ya salah satunya misalkan, dan saya melihat ini datangnya dari si jahat ya. Ketika Tuhan Yesus dicobai, masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus dicobai, dia bilang kalau engkau anak Allah, kalau engkau. Artinya apa? Nah, dia memang bapak segala dusta kan? Ya, father of all lies dikatakan. Dia bapak segala dusta. Nah, sebagaimana dia melihat dirinya, demikian dia melihat orang lain. Gitu. Kalau engkau anak Allah dan Tuhan bilang, saya nggak perlu buktikan apa-apa, karena saya sudah terbukti. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita punya integritas, orang bilang, sumpah lu Pak, ya udah kalau kamu nggak percaya ya udah. Ya sudah, gitu. betul. Ya kan? Bahwa hubungan ini didasari oleh sebuah ketidakpercayaan yang berarti apa? Ya itu memang mungkin karena kamu nggak punya integritas. Jadi kamu berpikir semua orang seperti kamu. Bahkan pengakuan itu juga bisa datang dari orang lain ya, kalau memang artinya reputasi integritas kita memang sudah track recordnya bagus, malah justru orang lain yang betul yang akan ini ya, yang akan istilahnya mengiklankan dan tanda kutip kan yang akan itu betul. Gitu loh. Ini terpercaya gitu. Nah, tentunya kalau begitu teman-teman, jadi hari ini yang kita kadang-kadang kalau ngomong sering keceplosan sumpah, sumprit, suwer. Jadi ada berapa istilah itu? Semua kan. Sumpah, sumprit, suwer.
Jadi istilahnya S semua gitu. S semua. 3S ya. S3 itu. Levelnya sudah doktor. Tadi jangan lagi begitu teman-teman ya. Kita hidup dengan kemurnian hati kita, dengan mulut kita, saya yakin kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan satu lagi, ini kalau boleh nambahin satu lagi. Iya. Ya, seringkali kan orang itu kalau dia satu kali kemudian dia tidak hidup dalam integritas itu. Maka dia akhirnya harus menebus itu dengan kemudian menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. Iya. Mencoba untuk meyakinkan. Iya. Dan sejujurnya itu melelahkan. Iya. Ya, HP saya ini bisa diakses oleh istri saya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan saya aman-aman aja. Jadi kalau dia ngambil gitu, dia ngeliat-ngeliat gitu, saya tuh nggak pernah, saya cuek aja gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Dan saya juga nggak, misalkan dia ngelihat saya bilang, jangan, loh kenapa? Loh sumpah aku nggak nganu apa-apa. Saya juga nggak pernah mengatakan itu. Kenapa? Karena memang silakan. Ya, apa adanya kan begitu ya. Nggak perlu kan dilakukan itu. Jadi kalau ada yang kemudian kita takuti, it means integritas kita dipertanyakan. Nah, jangan lupa ya nanti dompetmu aku lihat, HP-mu aku lihat. Kalau dompet katanya bukan karena dompetnya nggak bisa dipercaya. Yang lihat yang takut matanya jadi hijau ya. Iya. Ya, kemudian bisa nggak berdoa untuk kita semuanya supaya kita bisa hidup di dalam integritas dan kemurnian hati kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami sedang menuju pada kesempurnaan, tidak ada seorang pun dari antara kami yang sudah sempurna. Tetapi kami mau memiliki karakter Bapak sendiri. Amen. Kami mau menjadi semakin serupa dengan Sang Putra, yaitu Kristus yang hidup tidak dengan kepalsuan, tetapi hidup dengan keterbukaan, dengan transparansi yang baik. Kami berdoa, kami minta Tuhan yang meluruskan hati batin, pikiran kami, sehingga Tuhan kami tidak perlu membuktikan apa-apa, kami tidak perlu bahkan bersumpah karena kami ada di dalam kebenaran-Mu. Amin. Engkaulah kebenaran kami minta kasih karunia yang daripada Engkau menyertai, menuntun, memimpin, membawa kami semua berjalan dalam kebenaran-Mu. Ya, Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang Tuhan kadang-kadang sulit untuk melakukan ini, atau jatuh, tergelincir, biar mereka boleh bangkit kembali, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan hidup di dalam kebenaran yang daripada Engkau. Sekali lagi minta kasih karunia, minta anugerah-Mu, minta kekuatan-Mu dari Engkau, dan Tuhan tuntun dan pimpin kami dalam kebenaran-Mu senantiasa, sehingga di dalam dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, kami minta sempurnakan doa sederhana ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you so much Gorden. Sama-sama. Untuk waktunya, kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa, kalau teman-teman diberkati dengan perbincangan kita, bagikan sebanyak-banyaknya serial Kingdom Podcast ini, karena selalu ada His gift for you.